Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca atau mengkaji hadits-hadits seputar fikih ibadah, yang hadits-hadits ini diambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam Umdatul Ahkam. Seperti biasa, kita sebagaimana malam-malam biasanya kita membahas sekarang yaitu hadis-hadis yang terkait seputar masalah sholat. Sekarang kita masuk menyebutkan hadis-hadis terkait dengan sunanur ratibah, salat-salat sunnah ar-ratibah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum beliau masuk akan menyebutkan hadis-hadis seputar adzan dan iqamah. Disebutkan 2 atau 3 hadis seputar salat sunnah rawatib. Kata penulis rahimahullah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal jum'ati wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya. Kata beliau rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya salat sunnah bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Iya. Jadi di dalam hadis ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan salat-salat sunnah ratibah yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, Nabi salat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah salat Jumat, dan 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat setelah isya. Ini salat sunnah ya ar-ratibah kalau dilihat dari setiap sehari semalam. Dalam hadits yang lain Nabi SAW menjelaskan, ya, man hafadha isnatai asyara raka'atan fi kulli yawmin wa laila, siapa yang menjaga 12 rakaat salat sunnah ratibah sehari semalam, maka Nabi SAW menjelaskan akan masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain diberikan rumah di dalam surga, dibangunkan rumah di dalam surga. Nabi jelaskan 12 rakaat itu. Jelaskan arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla al-fajr. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini salat sunnah ratibah. Salat sunnah ratibah.
Iya, kemudian Nabi jelaskan dan tidak menyebutkan sholat sunnah sebelum asar, sholat sunnah sebelum maghrib. Ya, bukan berarti di sini tidak sholat sunnah, ada sholat sunnah. Karena Nabi mengatakan bainal adzanain as-shalat, antara adzan dan iqamah itu ada sholat di situ. Ya. Kata Nabi dalam hadits yang lain, "Shallu qoblal maghrib liman syaa." Salatlah kalian sebelum salat maghrib 2 rakaat liman syaa, bagi yang mau. Berarti ada. Ya, hanya Nabi sebutkan 12 rakaat tadi, ini pahalanya beda dengan salat sunnah yang sebelum asar dan sebelum maghrib. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini pahalanya besar. Inilah yang dinamakan sunan rawatibah, salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib. Sebelum isya 2 rakaat ada juga. Yang jelas setiap adzan dan iqamah ada salat sunnah. Ya, kecuali sebelum Jumat. Iya, sebelum Jumat itu tidak ada salat sunnah. Qobliyah Jumat tidak ada. Kalau tahiyatul masjid ada tahiyatul masjid. Jadi yang datang dari luar, ya, salat sunnah tahiyatul masjid. Walaupun khatib sedang berkhutbah, dia terlambat, maka disyariatkan dia salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Jelas ya? Dalam hadis ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat, sedang ceramah, ada orang datang langsung duduk. Langsung duduk di masjid. Kata Nabi, "As-shallaita ya fulan?" Apakah kamu sudah sholat? Orang ini mengatakan, "Lama ya Rasulullah." Belum. Kata Nabi, "Kum, berdirilah, fasholli rakaatain." Salat 2 rakaat. Perhatikan, Nabi sedang ceramah khutbah Jumat, menghentikan khutbahnya, mengajak bicara orang ini. "Kamu sudah sholat?" "Belum ya Rasulullah." Bangkit dulu 2 rakaat baru dulu. Ini sholat tahiyatul masjid, bukan sholat sunnah sebelum Jumat. Yang ada sholat sunnah setelah Jumat. Setelah Jumat. Iya, karena dalam hadits yang lain memang Nabi SAW tekankan sholat sunnah 2 rakaat ini tahiyatul masjid. Iya, kata Nabi SAW, "Idza dakhala 'alaikumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau kalian masuk dalam masjid, maka janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kapanpun kita masuk, pagi, siang, malam, yang jelas masuk di masjid, kata Nabi SAW, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Makanya orang ini ditegur karena dia masuk masjid langsung duduk di hari Jumat. Di hari Jumat. Makanya khotib kalau ceramah, misalnya ada anak-anak ribut, ditegur tidak apa-apa. Iya, putuskan sedikit khutbahnya, menegur tidak apa-apa. Sebagaimana perbuatan Nabi. Nabi SAW sedang ceramah, ditanya orang ini, "Kau sudah sholat?" "Belum." Bangkit 2 rakaat sholat, baru lanjut beliau berkhutbah. Para ahli fikih mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa sangat-sangat ditekankan salat 2 rakaat sebelum duduk ketika masuk masjid. Bahkan ada sebagian kecil beberapa orang, segelintir ulama ahli fikih yang berpendapat wajib salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sampai ada yang mewajibkan. Kenapa? Karena Nabi SAW perintahkan. Bahkan Nabi seakan-akan tidak memberikan uzur, keringanan bagi orang yang mampu sholat. Duduk langsung disuruh sholat 2 rakaat. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa sholat Jumat itu setelah Jumat. Kemudian Nabi menyebutkan 4 rakaat sebelum zuhur. Maka ini dilakukan bukan 1 kali salam, 4 rakaat, 4 kali berdiri terus, ya, atau dilakukan seperti salat zuhur, 2 tasyahudnya, tidak, tetapi 2 rakaat. Kenapa? Karena kata Aisyah radhiyallahu taala anha, as-salatul lail masna. Salat malamnya Nabi, salat salat tahajudnya Nabi sallallahu itu 2 rakaat. Ya, kata para ahli fikih ini menunjukkan bahwa salat sunnahnya Nabi semuanya 2 rakaat. Jadi kalau ada yang 4 rakaat, itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi. 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi. Jadi kaifiatnya atau tata caranya bukan dua tasyahud seperti salat isya atau salat zuhur atau asar, tapi dia 2
kali salam. 2 kali salam. Kemudian di sini Nabi SAW menyebutkan, Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi salat 2 rakaat setelah Jumat. Dan di dalam hadis yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atain ba'da Jummah fi baitihi. Kata sahabat adalah Nabi SAW salat sunnah setelah Jumat itu di rumahnya. Di rumahnya. Bukan berarti dilarang di masjid. Boleh di masjid, tapi sebaik-baik salat seseorang itu di rumahnya kecuali yang wajib. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar, haddatsani Hafsah, telah menceritakan kepadaku Hafsah istrinya Nabi, tapi saudara dari Ibnu Umar, karena Hafsah adalah anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Ibnu Umar, saudaranya, telah menceritakan kepadaku Hafsah istri Nabi bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdatain khafifatain ba'dama yadlu'ul fajr wa kana sa'atan la adkhulu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Kata Ibnu Umar, Hafsah bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat setelah terbitnya matahari. Ini salat duha. Dan ini adalah waktu yang saya tidak mengganggu Nabi di situ, di tempat ibadahnya. Jadi ini bergabung hadisnya. Di sini menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terbitnya matahari, ada salat sunnah 2 rakaat di situ yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Itu salat duha. Ini menjelaskan salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga memberikan ilmu kepada kita semua jemaah sekalian bahwa hendaknya kita jangan bergampangan atau jangan menyepelekan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Karena itu semua datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang sebagian orang menganggap remeh atau menganggap enteng hal yang sifatnya sunnah. Betul, tidak dikatakan berdosa ketika ditinggalkan, tetapi ketika seseorang itu selalu bergampangan, bermudah-mudahan meninggalkan yang sunnah, maka dia khawatirkan dia akan terseret, dia akan bergampangan untuk meninggalkan yang wajib. Itu dikhawatirkan karena sunnah ji. Jadi yang dilakukan yang wajib saja terus, yang sunnah jarang dia lakukan. Nanti karena memang dia sudah terbiasa meninggalkan syariat walaupun sifatnya sunnah, nanti dikhawatirkan akan membawa dia meninggalkan juga yang wajib. Sekali nggak apa-apa, tinggalkan sekali, dia akan terseret, maka akan meninggalkan hal-hal yang sifatnya wajib. Maka jangan bermudah-mudahan meninggalkan hal yang sifatnya sunnah, karena di sini kita melihat bahwa yang sunnah saja itu bertingkat-tingkat pahalanya. Sesama sunnah itu ada yang lebih tinggi pahalanya dibanding yang lain, padahal sama-sama sunnah, kan? Di antara sunnah rawatib yang disebutkan tadi, yang disebutkan oleh Nabi SAW yang Nabi jaga terus, itu ada lagi yang lebih afdol daripada yang lain, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis setelahnya kata Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atai fajri. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa tidak ada sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kuat dalam menjaganya. Tidak pernah Nabi tinggalkan walaupun safar, apalagi tidak safar. Kata Aisyah kecuali 2 rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh. Berarti menunjukkan bahwa 12 rakaat tadi ini yang salat sunnah rawatib, 2 rakaat sebelum subuh yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena ini tidak pernah ditinggalkan.
di safar Nabi tinggalkan yang lain. Iya, tinggalkan yang lain. Makanya tidak dinukil dari Nabi SAW salat sunnah ketika safar. Karena yang 4 rakaat saja jadi 2. Hanya karena ini sunnah muakkadah namanya, sunnah yang ditekankan 2 rakaat sebelum subuh dan salat witir, maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya walaupun beliau sedang safar, sedang dalam perjalanan. Ini menunjukkan bahwa sangat betul-betul ini perlu diperhatikan. Iya, bahkan kata Nabi dalam hadis yang sudah kita jelas sebutkan hadisnya, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh ini lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dunia dan seluruh isinya. Dan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan 2 rakaat sebelum subuh yang paling afdolnya daripada salat sunnah yang lain. Karena memang dari sisi waktu dia yang di situ ya jarang orang mendapatkan itu. Mungkin tidur sulit di situ, apalagi jangankan salat sunnahnya, salat subuhnya saja sedikit. Ya, salat subuhnya saja sedikit orang yang melakukannya. Makanya mendapatkan keutamaan orang-orang yang menjaga salat subuhnya berjamaah di masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Fala yatlubannakum Allahu fi syai'in fi dhimmati." Kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, janganlah satu saat kalian, janganlah pada suatu hari nanti salah seorang di antara kalian dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hal-hal yang sudah menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya ada 2. Maksudnya yang pertama, jangan mengganggu hamba-hambaku yang menjaga salat subuhnya secara berjamaah. Kalian akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang yang salat subuh secara berjamaah itu sudah membuktikan keimanannya kepada Allah, jujurnya dia dalam beribadah. Karena salat subuh itu di antara salat yang jauh dari riya, terjaga dari niat. Kenapa? Karena orang-orang munafikin itu salat subuh mereka tinggalkan. Salat yang paling berat mereka lakukan adalah salat subuh dan salat isya. Jelas ya, salat subuh dan salat isya. Makanya kalau ada orang yang menjaga salatnya, khususnya salat subuh, berarti ini memang untuk jujur. Kan orang salat subuh, orang tidur semua. Orang tidur. Nah, makanya di sini ada ilmu penting. Ketika seorang itu ingin mengobati hatinya, mengobati hatinya dari sifat riya, atau ingin mendidik jiwanya, mendidik hatinya untuk selalu ikhlas kepada Allah. Salah satu caranya adalah selalu menjaga ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Biasakan jiwa di situ supaya terdidik untuk ikhlas. Karena jujur saja Pak, ini ikhlas berat. Mungkin hari ini kita ikhlas, besok sudah ada yang puji, sudah ada yang sebut-sebut, itu bisa bangga, berubah niatnya. Berubah niatnya. Maka kalau mau melatih jiwa itu, membiasakannya, mendidiknya agar selalu menjaga keikhlasannya, maka salah satunya adalah selalu memperhatikan atau menjaga ibadah-ibadah yang dilakukan dan orang-orang tidak melihatnya. Seperti salat tahajud. Salat tahajud, salat malam. Ini orang tidur. Biasakan coba jaga itu. Orang tidur. Karena beda itu kalau orang kita beribadah, banyak orang yang melihat dan kita sendiri. Karena jiwa ini, tabiatnya jiwa selalu ingin dilihat orang. Itu tabiatnya jiwa, selalu mau dipuji. Senang kalau dipuji. Nah, sementara pada pujian itulah kadang datang penyakit hati, bangga dengan amalan, ujub, mau dilihat oleh orang, itu akan merusak ibadah. Kadang akan
merusak ibadah. Makanya kata Nabi SAW dalam hadits, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi mereka pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. 7 golongan ini siapa? Salah satunya kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Siapa yang dinaungi oleh Allah? Pada hari kiamat manusia kepanasan, matahari didekatkan 1 mil, 1 jengkal. Tapi ada yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang bersedekah. Perhatikan baik-baik. Orang yang bersedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Paham maksudnya? Bukan berarti dia bersedekah begini. Tidak. Tetapi ya, saking ikhlasnya niatnya, dia jaga dari itu semua, orang-orang dekatnya tidak tahu. Mungkin istrinya, anaknya, karena memang ya kita mencari ridho Allah. Ridho Allah yang kita cari, bukan ridho manusia. Jadi tidak ada pengaruh manusia tahu. Ya kan begitu. Manusia tahu atau tidak ada pengaruhnya. Tidak bertambah besarnya pahala itu manusia tahu, atau tidak mengurangi pahala itu ketika manusia tidak tahu. Tidak ada manusia tidak berpengaruh. Malah justru semakin banyak yang tahu amalan kita bisa mengurangi pahala karena kita mungkin bangga, dipuji dan seterusnya. Bukan berarti kalau ditahu kita beramal, bukan berarti riya, tidak. Iya. Tapi kalau misalnya kita berusaha diam-diam, tidak menampakkan amalan, orang tahu ya tidak ada masalah. Dia puji atau tidak, terserah. Yang penting kita jangan termakan dengan pujian itu. Nah, itu yang kita bisakan bahasakan dengan makam puji, kan begitu. Iya. Jadi fikirkan saja bahwa hanya keridhaan Allah yang kita cari, bukan pujian manusia. Dipuji atau tidak, itu terserah. Kalau dipuji, oh masya Allah, bilang alhamdulillah, itu saja, alhamdulillah. Ya. Terus termakan dengan pujian, ya, karena dikhawatirkan ada sifat ujub. Ini perhatikan ya, bagaimana sedekahnya itu, dia biasa sembunyikan. Ini menunjukkan bahwa selalu melatih diri, melatih jiwa, beramal dengan amalan yang tidak terlihat oleh manusia, itu akan terdidik selalu ikhlas. Ya, akan terbiasa dengan keikhlasan, menjaga hatinya, menjaga amalannya. Jelas ya? Dan ini mungkin juga hikmahnya kenapa kalau kita kembali ke pembahasan kita, sholat sunnah Nabi SAW itu Nabi lakukan di rumah. Ini mungkin di antara hikmahnya. Ya, ini mungkin di antara hikmahnya. Nabi sholat di rumah. Ya. Makanya di antara hikmahnya juga, ya, mungkin untuk pendidikan, ya, untuk anak-anak kita di rumah. Ketika bapaknya pulang, sholat di rumah, anak-anak di rumah, anaknya melihat, oh ini cara sholat, ya. Anaknya di rumah ikut sholat. Ya. Kemudian di antara hikmahnya juga kenapa sholat sunnahnya Nabi itu banyak di rumah dilakukan, karena agar rumahnya juga mendapatkan berkah. Ya, rumahnya juga mendapatkan berkah dari ibadah itu. Ya, berkah dari ibadah. Karena memang rumah juga itu kadang kita harus terangi dengan cahaya ibadah. Kita harus hidupkan ibadah-ibadah yang memang dilakukan di rumah. Ya, makanya kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Perhatikan, kata Nabi SAW, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Tidak pernah dibacakan Al-Quran. Tidak pernah ada Al-Quran terdengar di situ di rumah. Bukan putar merontal, Pak, bukan. Baca. Kalau merontal diputar sebentar, ting bisa. Tak putar itu radio. Maksudnya dibaca itu Al-Quran. Iya. Di rumah Al-Quran ada berdebu atasnya, tidak pernah dibaca. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Seorang nabi mengatakan, yaitu Nabi Muhammad SAW, dia berkata, ya Allah, sungguh kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang dihijrahi, tinggalkan, tidak dibaca. Tidak dibaca.
Nah, itu diantara amalan-amalan yang diperhatikan. Di rumah perbanyak baca Al-Quran. Ya. Apalagi Nabi mengatakan syaitan itu jin akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Nah, jadi banyak faedahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kadang ada ibadah-ibadah yang kita lakukan di rumah agar rumah itu semakin hidup dengan ibadah. Ya. Jangan dia seperti kuburan. Ya, kuburan kan dilarang beribadah di situ. Ya, baca Quran apa semua enggak ada. Makanya kata Nabi, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Makanya itulah hikmahnya kenapa Nabi SAW sholat sunnah di rumah. Itulah hikmahnya juga kenapa perempuan itu sholat di rumah. Supaya dia juga mendapatkan kebaikan dari ibadah yang dilakukan. Kebaikan dari ibadah yang dilakukan. Baik, ini beberapa ya sholat-sholat sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memperhatikan, menjaga sholat-sholat sunnah. Dan maka di sini kita mengambil, kita sebagai umatnya, ya, kita tidak sepatasnya meninggalkan hal tersebut, walaupun itu cuma ibadah yang sunnah. Baik, sekarang kita pindah menyebutkan hadis-hadis seputar adzan dan iqamah. Jadi sudah masuk ya, setelah sholat sunnah, sekarang kita masuk menjelaskan hadis-hadis, menyebutkan hadis-hadis seputar adzan dan iqamah. Sebelum masuk menjelaskan seputar sholat, penulis berkata, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala umira Bilalun ayyashfa'al adana wa yutira al-iqamah. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, diperintah Bilal, siapa perintahkan Bilal? Nah, Rasulullah SAW. Jadi kalau ada hadis kita baca, Pak, sahabat diperintah, maka itu pasti Nabi. Kalau ada hadis kita baca, Nabi mengatakan umirtu, saya diperintah, maka pasti Allah. Tidak mungkin sahabat memperintah Nabi. Tapi kalau ada hadis sahabat diperintah, tapi tidak disebutkan siapa yang perintah, berarti itu Nabi yang perintah. Kalau ada hadis Nabi menyebutkan saya diperintah, Nabi tidak sebutkan siapa yang perintah, berarti sudah jelas Allah yang perintah. Ya, nah di sini Anas mengatakan Bilal bin Rabah diperintah oleh Nabi ayyashfa'al adzana wa yutiral iqamah, untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Maksudnya lafaz adzan itu dua-dua, karena memang diperintah seperti itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hayya shalah, hayya shalah, hayya falah, hayya falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Jelas ya? Ini maksudnya. Kemudian Bilal diperintah untuk mengganjilkan iqamah. Itu satu-satu. Karena lafaz iqamah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah, hayya falah. Ganjil semua. Satu. Jadi sabtu kita ditanya, kenapa itu adzan dua-dua, iqamah satu-satu? Dari mana itu dalilnya? Ya, ada hadisnya. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa disunnahkan atau disyariatkan kita menunjuk seorang muadzin di masjid. Ada muadzin. Ada muadzin. Sebagaimana Nabi menunjuk tukang adzan, menunjuk seorang muadzin di dalam di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan muadzin Nabi itu dua, Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Ada juga muadzin yang ketiga, Abi Mahdhurah. Ini muadzin Nabi juga, namanya Abu Mahdhurah. Karena memang mereka ini orang-orang yang memiliki suara yang lantang, suara yang keras. Bolehkah? Apakah dipersyaratkan orang yang adzan itu harus orang yang balik? Harus orang yang balik. Sebagian ahli fikih berpendapat tidak harus orang yang balik, walaupun anak kecil, tapi dia sudah mumayyiz, maka boleh adzan, walaupun dia belum balik.
walaupun dia belum balik, karena balik itu memang sudah dewasa. Nah, tapi sebelum balik dia sudah mumayyiz, bisa membedakan ya sesuatu, maka sudah boleh adzan. Hukum adzan itu sendiri, jamaah sekalian, hukum adzan itu sendiri hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Apa itu fardu kifayah, Ustaz? Fardu kifayah itu adalah ketika sudah ada yang adzan pada satu tempat, maka yang lain itu cuma sunnah. Paham? Gugur kewajiban bagi yang lain. Sama sholat jenazah misalnya. Satu kampung ada mayit yang meninggal. Ya, satu kampung ada satu orang mayit meninggal. Nggak ada yang sholati, maka satu kampung ini berdosa semua. Berdosa semua. Kenapa? Karena ini mayit harus disolati, wajib hukumnya, tapi wajibnya kifayah. Ketika sudah ada yang sholati, ada imamnya 2 orang 3 orang, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, ini namanya fardu kifayah. Adzan juga begitu. Misalnya sudah ada yang adzan masjid sekitar sini, maka kita kalau mau sholat iqamah saja boleh. Sunnah saja adzan. Paham ya? Sunnah adzan. Tapi kalau satu kampung misalnya ada 2 masjid, tidak ada yang adzan. Oh iya, satu kampung ini, satu pulau misalnya, pulau. Tidak ada yang adzan. Masjid ada 2, tidak ada yang adzan. Tidak ada terdengar adzan. Maka semua berdosa. Paham ya? Ini hukum adzan. Kenapa? Karena dengan adzan ini orang-orang tahu bahwa yang masuk waktu sholat. Ini pemberitahuan, pengkhabaran, i'lam. Makanya adzan itu namanya i'lam, pengumuman, pengkhabaran kepada manusia bahwa waktu sholat sudah masuk. Tapi kalau sudah ada yang adzan, maka sunnah bagi yang lain. Sunnah bagi yang lain. Adapun bagi wanita, bagi perempuan, sepakat ulama tidak ada adzan bagi mereka dan tidak ada iqamah. Paham? Tidak ada adzan bagi mereka dan tidak ada iqamah bagi perempuan. Jadi kalau mau mereka sholat berjamaah atau mau sholat sendiri, langsung sholat saja. Ya. Kenapa? Nah, jelas hikmahnya. Karena perempuan itu disyariatkan mereka untuk apa? Menutup diri mereka, ya. Makanya syariat atau ibadah-ibadah yang sifatnya mengangkat suara itu tidak disyariatkan bagi mereka, hanya laki-laki. Kenapa? Karena wanita itu suaranya pun bisa menimbulkan fitnah. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Kata Allah, kalian wahai para wanita, perempuan-perempuan, janganlah melemah lembutkan suara kalian, mendayu-dayukan suara kalian kalau berbicara. Karena akan timbul fitnah dalam hati laki-laki yang ada penyakit dalam hatinya. Paham ya? Bukan berarti dilarang perempuan berbicara sama laki-laki yang bukan mahramnya, tidak. Boleh bicara. Misalnya perempuannya penjual, laki-laki pembeli, jual beli berapa harganya, boleh. Sesuai dengan kebutuhan yang ada. Itu pun berbicara tidak melemah lembutkan suaranya. Nah, dari ayat ini berarti jelas bahwa tidak disyariatkan hal-hal yang sifatnya mengangkat suara bagi perempuan. Makanya adzan tidak ada bagi mereka. Tidak disyaratkan mereka adzan. Talbiyah yang pernah haji, umrah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Kata Nabi sallallahu bertalbiyah disyariatkan, disunnahkan mengeraskan suara. Karena tidaklah pepohonan, ya, benda-benda mati yang mendengarkan talbiyah kita maka akan menjadi saksi pada hari kiamat dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan talbiyah kita. Saksi pada hari kiamat. Makanya semakin keras lemparan talbiyah kita, banyak yang dengarkan, iya, walaupun benda-benda mati mendengarkan pohon, itu mendoakan kita pada hari kiamat. Paham ya? Perempuan tidak disyaratkan mengeraskan suaranya. Minimal dia yang dengarkan saja. Adapun kita keraskan, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wa la syarika lak. Keras. Perempuan tidak itu. Contoh lain. Naik di bukit sofa. Marwah. Ya, ketika sa'i, sofa marwah. Kan ada bukitnya itu. Sekarang kan sudah di semen. Ya. Tapi kita afdolnya hanya sekarang masalahnya di kaca. Puncaknya itu bukitnya di kaca. Padahal dulu semakin naik ke puncak semakin afdol. Paham? Semakin naik ke
bukitnya itu Safa Marwah afdal. Sekarang saya di kaca. Nah, laki-laki disyariatkan naik ke atas. Paham? Disyariatkan naik ke atas. Perempuan tidak. Sampai saja yang penting sampai di situ selesai. Perempuan. Kenapa? Kalau naik perempuan akan menyebabkan tersingkap auratnya. Makanya tidak disyaratkan mereka. Ada yang lebih wajib bagi mereka. Ada yang lebih wajib bagi mereka. Ini perhatikan ya, bagaimana syariat itu menjaga perempuan, menjaga kemuliaan mereka, memuliakan perempuan. Ya, bahkan ada satu surah khusus namanya surah An-Nisa untuk perempuan, surah perempuan. Ya, dimuliakan mereka. Orang-orang jahiliyah dulu kebalikannya, menghinakan para wanita. Mereka orang jahiliyah musyrikin dulu, orang Arab khususnya, kalau ada lahir anak perempuan mereka, ada lahir bayi perempuan, dibunuh. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Makanya jangan heran kalau kita bertanya, kenapa ini syariat seakan-akan ya terlalu memuliakan perempuan daripada laki-laki? Jangan heran. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang selalu menghinakan perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su'i ma busyira bih ayumsiku ala hunin am yadsu fi turab ala sama am yaf'alun. Kata Allah, orang-orang musyrikin jahiliyah dulu kalau ada istri mereka yang melahirkan perempuan, maka dhalla wajhuhu muswadda, wajah mereka menjadi hitam saking malunya. Kalau merah masih mending, ini saking malunya hitam. Apa yang mereka lakukan? Hanya ada dua kemungkinan. Ayumsiku ala hunin am yadsu fi turab. Tidak membunuh anak itu berarti membiarkan hidup tetapi menanggung malu. Kedua, bunuh. Yang kedua mereka pilih. Makanya mereka kubur hidup-hidup. Sampai Allah katakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Pada hari kiamat anak-anak yang dibunuh tidak berdosa, tanpa dosa itu ditanya pada hari kiamat bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh, mempertanggungjawabkan seluruh amalan mereka. Islam datang, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita. Karena memang Islam datang, semua kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, masa kegelapan, maksudnya tidak ada cahaya, maksudnya bukan ada lampu, maksudnya tidak ada cahaya Islam, tidak ada cahaya petunjuk Allah, semuanya diselisihi oleh Islam. Itu indahnya Islam. Dulu zaman jahiliyah orang-orang membunuh, tidak ada pernikahan, istrinya istriku apa, zina tersebar, tidak ditahu nanya siapa, tidak ada. Islam datang menjaga harta, menjaga darah, makanya diharamkan membunuh. Tidak boleh menumpahkan darah orang muslimin, orang diharamkan, dosa besar. Bahkan orang kafir saja Pak, tidak semua boleh dibunuh, ada yang haram dibunuh. Kafir yang tinggal di negara kaum muslimin, bayar pajak tiap bulan tiap tahun, tidak boleh dibunuh. Namanya kafir zimmi, tidak boleh dibunuh. Dijaga oleh negara, tidak boleh dibunuh. Bentuk ketaatan kita kepada pemerintah, tidak boleh dibunuh, haram. Ini tidak dipahami kadang oleh sebagian orang-orang yang radikal, dibunuh sana sini, kafir selesai. Tidak semua. Ada yang dijaga. Jelas ya? Ini indahnya Islam. Ini diantara ciri khas mereka. Baik. Jadi di sini Bilal radhiyallahu taala anhu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggenapkan lafaz adzan dan mengganjilkan iqamah. Hadits yang terakhir, an Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubba lahu hamra min adamin qala fa kharaja Bilal bi wudu fa min nadhin wa nailin. Baik. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i, kata beliau, saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf. Beliau membuat tenda di dalam masjid. Tenda berwarna merah dari bahan campuran kulit. Maka Bilal keluar
membawa wudu, tempat air untuk membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berwudu. Famin nadhihin wa nailin, maka para sahabat ada yang mengambil percikan-percikan airnya dari sisa wudunya Nabi, ya, dan ada yang mengambil sisa air wudunya. Kira-kira untuk apa itu? Kenapa ada yang mengambil percikannya? Barokah. Betul. Masya Allah, berkah. Ambil percikannya, ambil sisanya. Fa kharaja Nabi sallallahu, maka setelah berwudu Nabi keluar kembali dari tendanya memakai hullatul hamra, kain yang bercorak berwarna merah. Ka'anni andur ila bayadi saqai, seakan-akan saya lihat putih betisnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal berwudu wa adzana Bilal adzan. Nah, ini dibawakan hadis ini untuk menjelaskan cara adzan. Perhatikan bagaimana Bilal. Faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Saya melihat Bilal adzan, saya ikuti mulutnya Bilal ke sana dan ke sini, kanan dan kiri, seraya mengatakan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ini kenapa ada orang mengatakan hayya 'alas shalah? Iya, kenapa balik-balik kanan? Itu memang ada sunnahnya. Ini perbuatan Bilal. Hanya permasalahannya ini perlu kita bahas. Di sini dijelaskan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kanan dan kiri. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Ya kan? Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Yang mana yang betul? Karena dikatakan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah kanan kiri. Mungkin hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah, atau hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Yang mana yang benar? Siapa yang biasa adzan? Yang mana yang diikuti? Iya. Dohirnya sekarang kita lihat hikmahnya, kira-kira kenapa Bilal diperintah oleh Nabi untuk menghadap kanan dan kiri? Kenapa? Kira-kira ada yang tahu? Supaya apa? Didengaran suaranya. Dulu tidak ada mikrofon, tidak ada toa. Bilal adzan di bukit, kadang naik di atas batu tinggi, di atas gedung bangunan rumah yang tinggi, teriak. Jadi wajar hayya 'alas shalah supaya orang dengar sebelah sana. Kalau hayya 'alas shalah kanan, berarti salah enggak naik hayya 'alas shalah. Maka kata para ahli fikih, sebenarnya dua-duanya boleh, karena di sini umum hayya 'alas shalah hayya 'alal falah kanan dan kiri. Berarti wallahu alam yang baiknya hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah, supaya semua dapat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jelas ya? Ini yang dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada yang bertanya, Ustaz, ini kan balik kanan dan kiri, ini karena dulu nggak ada mikrofon. Nah, sekarang sudah ada mikrofon. Orang mengatakan begini, nggak ada pengaruhnya lagi saya hayya 'alas shalah falah. Kenapa? Yang bunyi toa di atas, toa tetap. Kan begitu. Bahkan kata para ulama, dan ini dibahas oleh para ulama, difatwakan oleh para ulama, bahkan kalau dia adzan pakai mic yang berdiri, mic yang seperti ini, dikhawatirkan kalau dia kanan dan kiri, dikhawatirkan dia akan menjauh dari mic, malah justru tidak terdengar. Ya tidak? Hayya 'alas shalah hilang suara, hayya 'alal falah hilang suara. Ya kan? Makanya sebagian ahli fikih berpendapat, karena sekarang mikrofon tidak disyariatkan lagi untuk itu. Tidak ada hajat lagi untuk itu. Paham maksudnya? Tidak ada perlu lagi untuk itu. Kenapa? Kalau dulu hayya 'alas shalah kan ada mikrofon. Sekarang yang bunyi toa tetap di atas. Seandainya toa digoyang-goyang hayya 'alas shalah begini, kan tidak mungkin. Ya kan? Toa tetap. Makanya sebagian ahli fikih, ulama sekarang ini berbeda-beda dalam fatwa. Ada yang mengatakan tetap disyariatkan. Selama tetap jaga mulutnya dari mikrofon.
Jelas? Ada yang mengatakan tidak syaratkan lagi. Intinya kalau dia pakai misalnya azannya begini mic-nya, tidak ada masalah. Hayla salat untuk mengikuti sunnahnya Bilal bin Rabah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fataqaddama wa shalla dhuhra rak'atain thumma lam yazal yusalli rak'atain hatta raja ila al-Madinah. Ini beliau maaf ya, tadi bukan itikaf, tapi sedang haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sedang haji. Iya. Kemudian setelah adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan iqamat, maka salat 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat asar. Sini kita mengambil juga pelajaran tadi bahwa ya sisa-sisa air Nabi SAW itu diambil oleh sebagian sahabat untuk berkah. Tetapi jamaah sekalian perlu diketahui bahwa ini ketika Nabi masih hidup, yang berberkah air liurnya, badannya, semuanya itu Nabi SAW khusus. Paham ya? Nabi meninggal, wahyu sudah putus. Wahyu sudah putus. Jadi kita tidak ada lagi yang badan air liurnya berberkah, tidak ada. Ya, hanya Nabi SAW. Ini khusus beliau. Nah, makanya diambil sisanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah masuk waktu Isya, kita cukupkan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an. Fadal. Silakan. Amanah. Ada WA Mas Ustaz masalah salat. Pertanyaannya adalah apakah salat yang disyariatkan, ada salat yang disyariatkan sebelum dan sesudah salat Id. Masalah salat Id. Yang kedua, dia dalam keadaan masbuk pada saat salat subuh. Jadi dia sampai di masjid, jamaah sudah selesai salat subuh. Apakah dia harus salat sunat dulu baru salat subuh, Ustaz, atau langsung salat subuh saja? Masya Allah. Itu aja, Ustaz. Pertama tentang salat Id. Tidak ada syariat salat sebelum salat Id dan setelah salat Id, kecuali kalau dia salat Idnya di masjid, hujan lapangan di masjid, maka ada salat Id di masjid. Paham? Saya sudah katakan bahwa tahiyatul masjid kapan saja, yang penting masuk masjid, mau malam mau siang tahiyatul masjid. Tapi kalau salatnya di lapangan, maka tidak tahiyatul masjid. Karena salatnya di lapangan, duduk saja langsung. Tidak ada tahiyatul lapangan, tidak ada. Yang ada tahiyatul masjid. Paham ya? Nah, maka itu saja. Salat yang lain tidak ada. Yang kedua, tentang salat subuh. Kalau kita terlambat, sudah salam misalnya orang, masih boleh, masih disyariatkan kita 2 rakaat sebelum subuh. Saya sudah bahas ya, ketika kita bahas hadis dilarang salat sunnah setelah salat subuh. Itu larangan bagi orang yang sudah salat subuh. Bagi yang belum salat subuh, ya masih boleh baginya. Kecuali kalau dia bangun sudah keluar waktunya. Misalnya dia bangun, ketiduran, bangun jam 7. Kan matahari sudah tinggi di matahari. Nah, maka bangun langsung salat subuh saja. Kenapa? Karena kata Nabi, man nama an salatin aw nasiya anha falyusalliha idza dzakara. Siapa yang lupa dari salat dan ketiduran, maka dia salat langsung ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Tapi kalau misalnya sama hukum perempuan di rumah sama. Ya, perempuan di rumah sudah salat di masjid orang selesai, boleh bagi dia salat sunnah di rumah, boleh. Masih boleh. Sama dengan orang yang terlambat kita. Masih boleh selama masih dalam waktunya. Allah a'lam bishawab. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wa akhdahu alhamdulillahi rabbil alamin. Biasa kali para